Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi kali ini aku akan mereview sebuah smartphone flagship dari tahun 2013. Jadi smartphone-nya adalah si Moto X generasi pertama. Ya, untuk pertama-tama mari kita baca dulu spesifikasi dari Moto X 2013. Oke, tadi spesifikasinya dan langsung kita review dari bodinya. Jadi bodinya kalau kita lihat dengan seksama ukurannya mirip seperti yang ada di Moto G generasi pertama ya, sangat kompak dan agak tebal tapi sangat nyaman untuk digenggam. Bagian belakang tuh ada tekstur seperti karbon gitu, tapi bukan karbon, dan sangat smooth, sangat enak untuk digenggam. Bagian belakang ada dimple jadi legoan kecil itu, jadi enak ya untuk mengistirahatkan telunjuk kalian di cekungannya itu. Kemudian ya dari letak tombolnya, bagian kanan ada tombol power sama volume up and down. Kemudian bagian sebelahnya ada SIM ya, tempat kita menaruh SIM. Ini bentuknya ejector, jadi harus kita tekan menggunakan jarumnya itu. Kemudian bagian atas ada lubang earphone, bagian bawah ada lubang USB, bagian belakang ada kamera dengan flash, kemudian bagian depan juga ada kameranya. Dan overall body si Moto X ini sangat nyaman banget karena ya emang ukurannya tuh kompak ya, layarnya 4,7 inch, jadi untuk digenggam tuh sangat kompak, jadi masuk kantong, masuk mana-mana, sangat mungil dan enak banget pokoknya. Dan dari layarnya 4,7 inch dengan resolusi HD dan dia sudah AMOLED tentunya, dan karena layarnya AMOLED maka warnanya sangat gonjreng, jadi aku sangat senang banget dengan layarnya. Visibilitasnya sangat tinggi ya, kita ngelihat layar smartphone di terik matahari maka visibilitasnya tinggi, kita tidak akan kehilangan warna dan kawan-kawannya. Kemudian layarnya itu juga cukup tajam ya, sangat enak untuk dipandang mata, tapi sayangnya unit yang punya aku ini ada sedikit cacat ya, ada apa istilahnya burnout. Jadi kalau AMOLED itu kalau udah umurnya udah lama maka ada seperti bekas pemakaiannya, jadi mungkin aku agak curiga ini kayaknya barangnya mungkin agak-agak refurb gitu ya kayaknya. Dari benchmarknya, jadi Antutu skornya 27 ribuan dan Nenamax skornya 60-an fps. Dan gimana dengan performa real life-nya, jadi performanya sangat mantap banget, sangat smooth, buka aplikasi cepat, hub gitu kan, untuk multitasking juga sangat enjoyable. Jadi aku senang banget dengan performanya karena RAM-nya juga udah lega ya, 2 GB, tapi ini prosesornya masih dual core loh ya. Jadi bagi yang berpendapat bahwa spesifikasi tinggi pasti akan smooth, kayaknya nggak juga, karena ini udah 2 GB dan prosesornya juga cuma dual core tapi performanya sangat mantap banget. Untuk gaming juga nggak mengecewakan karena aku bermain game 3D dapat dilahap dengan sangat smooth oleh si Moto X ini, bahkan multitasking antar gaming dapat dilakukan tentunya. User interface, jadi user interface-nya tuh sangat-sangat mirip seperti stok Android ya. Aku senang dengan user interface-nya, sangat smooth, jadi bagaikan kita punya Nexus ya, karena stok banget tampilannya. Kemudian dari fitur-fiturnya ada 4 fitur keren, yaitu yang pertama adalah assist. Jadi menggunakan assist ini dia bisa mendeteksi ya, kita misalnya lagi driving atau lagi meeting atau sleeping, maka secara otomatis dia akan men-silent atau membacakan pesan yang masuk. Kemudian ada action, jadi action ini ada satu fitur yaitu twist for quick capture. Jadi kalau kita menggoyang-goyangkan si body dalam keadaan mati, maka secara otomatis kita akan dibawa ke kamera tentunya. Jadi sangat bermanfaat ketika kalian melihat ada suatu misalnya penampakan dan kawan-kawannya, kalian pengen jepret, langsung digerak-gerakin kayak gini aja smartphone-nya. Lalu ada display, jadi
glance ya. Jadi kalau ada display dia akan menyala, karena layarnya AMOLED maka akan ada notif warna putih gitu. Sangat hemat baterai tentunya, nggak akan nguras baterai, jadi sangat berguna banget. Jadi kalau kalian misalnya ngeluarin smartphone ini si Moto X dari kantong, maka dia otomatis akan mengeluarkan glance. Jadi kita langsung unlock aja, nggak usah pencet-pencet tombol power. Sangat keren banget fiturnya. Dan fitur terakhir yang sangat memukau yaitu fitur voice. Jadi kerjanya kayak gini, hello Moto X. Oke, dia langsung nyala karena panggilan dari suaraku. Jadi dia bisa mendeteksi suara sang empunya ya. Kita bisa mengatur kita mau manggil dia apa. Misalnya kita mau manggil dia si apa ya, Semprul, hello Semprul gitu kan, nanti dia akan menyala. Jadi aku namain dia Moto X, jadi dia akan nyala berdasarkan voice panggilan dari aku sendiri. Jadi kayak gini, hello Moto X. Ya, keren kan? Dan melalui voice tersebut kita bisa melakukan tanya jawab ya, kayak what's the weather atau call my mom dan kawan-kawannya tentunya. Sekarang dari kamera. Jadi kamera Moto X ini sebenarnya cukup oke ya sebenarnya, belakangnya 10 megapiksel, tapi sayangnya fokusnya tuh jelek banget. Jadi aku nyoba fokusin foto-foto makro, dia sangat jelek ya fokusnya, maksudnya dia nggak bisa memfokuskan benda dengan cepat, jadi agak lola. Jadi kita harus mentap-tap lama gitu baru dia fokus ke keadaan yang sangat dekat banget. Dan untuk hasil capture-nya silahkan dilihat sendiri dan kalian nilai. Gimana dengan battery life-nya? Jadi baterainya 2300 mAh dan dengan baterai segitu bisa tahan setengah harian sampai 1 harian. Jadi untuk baterainya ya kurang lebih kayak punyanya si Infinix Zero 2 ya. Daya tahannya cuman segitu aja. So, kesimpulannya, apakah layak untuk dimiliki si Motorola Moto X ini? Jadi kalau kalian adalah penggemar Motorola dan penasaran kayak gimana performa smartphone tahun 2013 flagship, silahkan dibeli. Ada di Lazada, harganya 1,999 dan distributor ya, garansi Startel tentunya. Dan patut diketahui bahwa keunggulan dari si Moto X generasi pertama ini adalah di hardware-nya, walaupun cupu dual core, RAM-nya 2GB, tapi performanya masih Yahoo. Kemudian layarnya AMOLED ya, sangat gonjreng. Kemudian yang jadi kekurangan mungkin hanya di kameranya aja, karena fokusnya agak lola. Oke, tadi review Moto X 2013, sebuah smartphone flagship pada zamannya. Oke, ya gitu aja reviewnya. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian follow Twitter @bangreview, kemudian Instagram juga, dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.